Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa ba'dul arifina sebagainya wong kang ahli makrifat. Idza kana nalikane ana apa al imanu iman iku fi zahiril qalbi ing dalem jabane ati, ahabba mongkon demeni sapa man Allah ta'ala ing Allah ta'ala hubban kalawan demen mutawasiton kang sedengan atau tengah-tengah. Fa idza dakhala mongko nalikane mancing sapa wong sawi ta'al qalbi ing jerone ati, ahabbahu mongko demeni sapa men ing Allah al hubba kelawan demen al balighu kang banget. Wa tarakalan tinggal sapa man al ma'asi ing pira-pira maksiat. Wabil jumlati lan ing dalem gemblengane jumlahe iku fi ta'wal mahabbati ing dalem ngaku-ngaku demen, khotorun utawi perkara kang kumrentek. Falidzalika mongko krana mengkono takwal mahabbah kala ngendika sapa al-Fudail Syekh Fudail, idza qila nailakana den ngendikaken laka kadhe sira atuhibba ana ta demen sapa sira Allah ta'ala ing Allah ta'ala. Faskut mongko menengo sira. Fa innaka mongko temen satune sira iku ingkul talamon ana sapa sira iku kulta ngucap sapa sira ingkul talam in fa innaka mongko temen satune sira iku ingkul talamon ngucap sapa sira la ora kafarta mongko kufur sapa sira wa ingkul ta mongko lan lamun napa ngucap sapa sira nangam yo falaisa mongko ora ana apa wasfuka sifat sira iku wasfal muhibbina kaya sifate wong-wong kang padha demen kabeh. Permasalahan dengan iman, sebagian ahli arif atau ahli makrifat, ahli tasawuf itu berkata ketika iman itu terletak di zahirnya hati atau di zahir yang paling luar, hati yang paling luar, maka orang tersebut iman kepada Allah dengan iman yang sedengan, tengah-tengah. Dan nanti apabila iman itu masuk ke dalam hati yang paling dalam, jadi yang namanya hati itu hati yang luar, ada hati yang paling dalam. Nah, hati yang paling dalam ini nanti yang kebanyakan kita sering bicarakan yaitu hati nurani yang paling dalam. Hati yang paling dalam atau hati yang terdalam. Nah, ini sulit untuk mengucapkan karena hati nurani itu masih di tengah-tengah, ada yang lebih dalam lagi. Sehingga ketika seseorang sudah masuk ke dalam keimanan, seseorang sudah masuk ke dalam hati yang paling dalam, maka orang tersebut itu cintanya kepada Allah itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar cinta kepada Allah. Jadi kalau orang yang sudah cintanya dahsyat kepada Allah, dia itu tidak bisa melihat kecuali Allah. Dia itu tidak bisa merasakan kecuali nikmat Allah. Bahkan dalam suatu ungkapan bahwa
bahwa orang yang mempunyai iman yang terdalam di dalam hati, orang yang sudah cinta kepada Allah secara totalitas, dia itu sudah tidak memikirkan lagi tentang surga dan neraka. Dia tidak penting baginya. Surga dan neraka itu tidak penting bagi orang yang sudah mendarah daging cintanya kepada Allah. Asal Allah ridho, silahkan saya masukkan ke neraka. Asal Allah ridho, silahkan saya masukkan ke dalam surga. Itu tentang cintanya kepada Allah yang paling dalam, itu tidak masalah. Surga dan neraka itu sudah tidak menjadi problema bagi mereka. Jadi ini lebih mengedepankan tentang sifat-sifat yang terdalam yang memang di situ oleh Allah dibukakan nur cahaya berupa mahabbah, sehingga tidak bisa terlihat kecuali Allah semata. Yang dipikirkan di dalam hatinya, yang dipikirkan dan yang dirasakan itu hanya kenikmatan yang Allah berikan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, dia selalu mengingat Allah, merindukan Allah. Jadi sifat-sifat ini itu ya terkhusus bagi orang-orang yang memang sudah tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya mengharapkan Allah itu ridho. Ketika dalam kondisi apapun Allah ridho, maka itu yang lebih disenangi daripada apa yang diberikan. Ridho Allah itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Makanya di sini iman yang terdalam atau cinta kepada Allah yang terdalam itu ya cinta yang memang tidak mengharap imbalan apa-apa. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi masih menginginkan surga dan kita takut kepada neraka, yaitu masih boleh. Tapi ini cinta ini itu masih sebatas cinta yang sedengan, yang tengah-tengah. Ya lebih baik daripada tidak ada pengharapan. Ya secara manusiawi sifat kita manakala kita cinta kepada Allah, ya memang kita takut akan siksaan Allah. Itu harus mempunyai rasa khauf, takut kepada Allah. Takut kepada Allah, dan harus ada sifat pengharapan kepada Allah atas belas kasihannya. Nah, setelah itu orang-orang yang memang cintanya itu sudah mendarah daging, dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang maksiat kepada Allah, itu semata-mata karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kita cinta kepada seseorang, seumpama kita cinta kepada seseorang, tentunya apa yang menjadi tuntutan seseorang itu tentunya kita akan menjalankan apa yang menjadi keinginannya. Termasuk kita cinta kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, dia akan selalu patuh ya, karena di sini
merasa bahwa aku cinta kepada Allah, maka aku harus melakukan apa yang diperintah dan harus meninggalkan apa yang dilarang. Itu salah satu jadi keimanan yang mendarah daging ini akan menimbulkan sebuah perasaan dan pada akhirnya menelurkan sebuah perbuatan yang memang di situ membawa keridhaan kepada Allah. Jadi intinya keyakinan cinta kepada Allah nanti akan membawa kita kepada perilaku-perilaku yang memang diridhoi oleh Allah. Jadi kita tidak minta mengharapkan ridho Allah. Kita mengharapkan ridho Allah, bukan mencari ridho, tapi mengharapkan. Kalau mencari, ya di mana harus mencari. Tapi kalau mengharapkan itu kan harapan. Jadi sifat orang yang iman secara totalitas itu harus mempunyai sifat khauf dan sifat roja, mempunyai takut kepada Allah dan mempunyai pengharapan kepada Allah. Nah, ini bukan mencari, karena belum tentu kita mencari ridho Allah terus kita dapatkan. Nah, wujud daripada kita cinta kepada Allah, yang penting kita cinta kepada Allah dulu sebelum mencari ridho Allah. Sebelum kita mencari ridho Allah, sebenarnya juga tidak perlu mencari. Yang penting dalam hati kita tertanam cinta kepada Allah, dan yang nantinya akan mengimplementasikan ke dunia nyata dengan perilaku dan ucapan yang nanti dengan sendirinya akan mewujudkan bahwa kita mengharapkan ridho Allah, dan Allah ketika sudah ridho kepada kita, sudah ridho mengijabi sebuah ridho kepada kita, maka secara tidak langsung kita selalu dituntun oleh Allah untuk menjalankan apa yang memang menjadi keridhaan Allah, walaupun sedikit, tetapi itu wujud daripada ridho Allah. Kita menjalankan sebuah ibadah, tetapi di situ kita tidak tahu Allah ridho apa tidaknya. Ya di situ kita tidak akan berusaha. Makanya dalam menjalankan sebuah peribadatan, kita tanamkan dulu sifat mahabbah kepada Allah, yang nantinya Allah sendirilah yang nanti akan menuntun sehingga mahabbah kita kepada Allah sedikit demi sedikit akan bertambah sehingga nanti di dalam hatinya akan totalitas kecintaan kita kepada Allah lebih mantap. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.